Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyayona, NIM 1912111636. Kelas 2C S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan membacakan hasil ringkasan dari materi saya, yaitu ringkasan perilaku HIV atau AIDS. Yang pertama, pengertian HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CO4. Semakin banyak sel CO4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh semakin lemah, sehingga rentan diserangi berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi penyakit yang serius, yang disebut dengan ALAS. ALAS adalah stadium akhir dari virus HIV atau AIDS. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Dan sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV atau AIDS tersebut. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup si penderita HIV atau ODH. Virus ini menyebar melalui darah, air mani, atau cairan vagina. Kelompok berisiko tertular atau rawan tertular adalah mereka yang berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular HIV. Dalam kelompok ini termasuk penjajah seks baik perempuan maupun laki-laki. Pelanggan penjajah seks, penyalahgunaan nafza, suntik, dan pasangan wanita dan penggunanya, serta laki-laki suka sama laki-laki dan begitupun wanita suka sama wanita, karena khususnya narapidana termasuk dalam kelompok ini ditunjukkan mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman. Dan dari video yang saya tonton tadi dapat saya simpulkan ada seorang pemuda yang masih SMP yang kurang percaya diri karena pemuda ini tidak menonjol di bidang akademis dan dalam kalangan masyarakat, sehingga pemuda ini untuk menyesuaikan diri di dalam lingkungan masyarakat merasa disaingi. Sehingga pemuda ini mengkonsumsi narkoba pada tahun 1903. Setelah pemuda ini menggunakan narkoba hampir kurang 7 tahun, kehidupan pemuda ini semakin pasrah dan pemuda ini menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Dan akhirnya sebelum masuk ke rehabilitas, pemuda ini dites HIV atau AIDS. Dan pemuda ini dinyatakan positif HIV pada tahun 2000. Dengan kehidupan pemuda ini, kedua orang tuanya sudah tidak peduli lagi padanya, sehingga pemuda ini diusir dari rumah kedua orang tuanya. Begitupun dengan teman-temannya, sudah tidak mau lagi berteman dengan pemuda ini. Pemuda ini merasa tidak bermanfaat lagi untuk menjalani kehidupannya. Dan dalam video ini juga ada ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV virus yang ditularkan oleh almarhum suaminya. Ini di Juni sejak tahun 2005. Perasaan kaget dan putus asa sempat dirasakannya. Semula Yeni tidak mengetahui dirinya terinfeksi virus HIV, sehingga 3 tahun lalu pasca suaminya meninggal, Yeni sering sakit dan kondisi kesehatannya begitupun turun drastis, sehingga Yeni memberanikan diri untuk tes HIV dan dari hasil tesnya yaitu positif HIV. Yeni pun tidak menyerah dengan kondisinya seperti itu. Awalnya, Yeni juga tidak terima bahwa dirinya terkena virus HIV dan sempat juga menolak karena Yeni tidak melakukan faktor apapun. Setelah Yeni mendapatkan seputar informasi
tentang HIV atau AIDS dan manfaat pengguna obat antiviral atau RRT, Yeni akhirnya bangkit pada saat itu. Yeni cuma bisa pasrah bahwa dirinya akan mati. Setelah Yeni dirawat di rumah sakit dengan diberikan obat oleh dokter bahwa HIV atau AIDS tersebut ada obatnya, dan HIV mulai bangkit, dan dengan Yeni melihat anaknya sehingga semangat Yeni untuk menjalani kehidupan dan pengobatan pun cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus HIV atau AIDS menurut golongan pekerjaan sepanjang tahun 1987 hingga Juni 2018 sekitar 15.026 ibu rumah tangga di Indonesia yang terinfeksi virus HIV. Pengalaman suaminya, Yeni di masa hidupnya yang pernah bersikap tidak setia, bahwa dia banyak belajar untuk menerima keadaan hidupnya demi masa depan anak-anaknya. Yeni 10 tahun lebih dengan statusnya orang yang terinfeksi virus HIV, kini giat melakukan penyuluhan untuk sesama ODH. Yeni sudah membuktikan dengan dukungan keluarganya, ia dan para ODH lainnya mampu melakukan aktivitas secara normal, berdamai dengan status HIV yang sedang melekat pada dirinya sendiri. Yeni kini berfokus untuk memberikan dukungan pada para ODH. Baiklah, dari video yang saya sampaikan tadi, bahwa mengajak generasi milenial mulai dari pelajar dan generasi muda lainnya untuk menjauhi perilaku negatif yang membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Salah satu kata dari narasumber dalam seminar itu, yaitu yang perlu kita jauhi adalah perilakunya, bukan orangnya yang pengidap HIV atau alasnya. Mereka yang terjangkit agar bisa bangkit dan tidak terjerumus di jalan yang salah. Pemahaman generasi muda saat ini cukup memperhatikan kebanyakan kaum muda yang tidak paham apa yang dimaksud dengan orientasi seksual. Pesan dari salah satu narasumber yaitu, pekerja muda adalah masa depan, sehingga harus tangguh, dan pada kaum muda harus aman dan sehat produktif dalam bekerja, dan kaum muda harus diberikan ketiga dan satu hak perlindungan bagi para kaum muda. Baiklah, itulah hasil dari ringkasan dari materi saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya minta maaf. Tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.